welcome back to my channel. Hari ini aku mau share tentang pengalaman au pairku. Aku di Jerman udah dari 1 Mei. Total berarti udah Mei, Juni, Juli, 6 bulan setengah di Jerman, dan aku ngikutin program au pair. Aku akan cerita tentang pengalaman aku au pair, dan yang buat yang nggak tahu au pair itu apa, dan kayak penasaran au pair itu apa sih, ngapain sih kerjaannya, kalian search aja di Google karena di situ udah banyak banget ngasih tahu au pair itu apa sih, kerjaannya apa sih, dan bla 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 bla. Oke, aku akan share tentang pengalaman aku selama aku di Jerman sebagai au pair. 1 Mei 2021 aku sampai di Jerman di Bandara Internasional Hamburg di Jerman Utara. Aku pertama kali datang ke sini itu ke Bundesland Schleswig-Holstein. Aku au pair di sana 1 bulan pertama. Semua masih oke-oke aja, kayak kerjaannya sama anak-anak dan lain-lain. Terus setelah 1 bulan aku ngerasa kayak ada yang janggal, kayak aku mau keluar nggak bisa, mau jalan-jalan itu aku dimarahin, nggak boleh jalan-jalan padahal itu lagi hari freeku. Terus sekarang kalau misalnya kalau semisalnya anak-anak lagi ada di rumah, au pair tuh kerjanya sama anak-anak, tapi kita juga dikasih kayak sekolah bahasa gitu. Terus kalau anak-anak ada di rumah, aku benar-benar harus sama anak-anak 1 minggu full. Dan kalau anak-anak libur itu benar-benar dari anak-anak bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi aku dari buka mata sampai tutup mata. Dan aku ngerasa udah gak nyaman karena waktu aku mau keluar juga gak dikasih. Terus kalau anak-anak di rumah 1 minggu full, karena ini mama papahnya itu udah pisah, jadi kadang tuh 1 minggu 2 hari anak-anak itu ke papanya. Lebih tepatnya 1,5 hari sih. Jadi aku libur kalau benar-benar anaknya nggak di rumah. Terus aku benar full kerja 1 minggu full. Terus habis gitu aku mau perpanjang visa bulan Juli, tanggal 2 Juli itu aku masih inget banget. Sebelum tanggal 2 Juli aku sama gasmuterku, ibu angkat aku di Jerman, kita memutuskan untuk mengakhiri kontrak karena aku sama dia udah gak cocok, dan dia ngerasa aku juga terlalu diem buat dia. Ya orang-orang Indonesia lah ya, kalau ngerasa udah nggak serak pasti kita bakalan jadi lebih diem. Nah terus tapi aku ada perpanjangan visa tanggal 2 Juli karena visaku itu expired di tanggal 26 Juli atau 27 Juli, aku lupa. Terus dia bilang aku boleh perpanjang visa dipakai alamat dia, pakai kontrak dia, tapi aku disuruh bawa surat kundigung. Surat kundigung itu surat pengakhiran kontrak. Kita mutusin buat ngakhirin kontrak di tanggal 26 Juli 26 Juli kalau nggak salah. Terus aku nggak mungkin dong datang ke Ausländerbehörde atau ABH. Itu tuh dia yang ngurusin orang-orang asing di Jerman. Itu dengan surat kontrak aku dengan keluarga ini dan surat kundigung aku bawa semua dua-duanya, dan tanpa kayak persiapan apalagi. Aku gak mungkin dong. Jadi aku benar-benar nyari keluarga lain, nyari tempat FSJ juga. FSJ itu Freiwillige Sozialjahr.
dan nyari Ausbildung juga, karena aku waktu itu masih baru awal-awal, aku nggak ngerti apa yang harus aku lakuin, aku bener-bener buta banget. Terus aku punya kenalan agen, masalah Ausbildung dia yang bantuin aku cari. Oke, dan saat tanggal akhir Juni aku dapat kontrak Ausbildung yang bisa mulai di tanggal aku selesai di tanggal selesai au pairku sama keluarga ini. Dan akhirnya aku ke Ausländer Behörde, aku bawa kontrak itu, terus habis gitu sama kontrak keluargaku dan surat kunjungnya juga. Dan jeng-jeng dia nanya sama aku kenapa aku mau ngakhirin au pairku, karena waktu itu aku bener-bener awal-awal banget, aku nggak berani ngejelek-jelekin di si keluarga aku maksudnya bukan ngejelek-jelekin sih, kayak aku nggak berani ngomong sejujurnya kalau aku di sana nggak boleh keluar dan aku bener-bener yang harus sama anak-anak full. Kalau anak-anak di rumah seminggu full atau dari pagi sampai malam itu aku nggak berani cerita. Terus dari ABH nanya aku ada masalah apa enggak, dan aku bilang aku nggak ada masalah sama keluargaku. Dan si Ausländer Behörde-nya itu, si ABH-nya itu telepon ke smuterku, dan aku nggak ngerti, smuterku bener-bener ngomong kalau misalkan aku itu pendiam, terus aku motivation loss, aku padahal cuman kerja 3 jam, dan kenyataannya tuh nggak kerja cuma 3 jam, nggak cuman kerja 3 jam. Aku benar-benar kerja dari aku buka mata sampai aku tutup mata lagi. Dan dari situ ABH itu ngecap aku kayak aku nggak ada motivasi di Jerman. Akhirnya dia coret visa aku dan nyuruh aku pulang. Terakhir aku harus pulang sebelum tanggal 23 Juli. Aku disuruh pulang ke Indonesia. Itu benar-benar aku sakit hati banget. Aku benar-benar itu, aku nggak ngadu apa-apa ke ABH tentang keluarga ini, tapi keluarga ini yang ngadu ke ABH. Terus habis itu aku visa aku udah dicoret, bener-bener dibikin nggak berlaku. Itu aku bener-bener sakit hati banget, sedih banget asli. Terus habis itu aku pulang, aku sempat debat sama si gasmutra aku atau ibu angkat aku tentang, aku tuh nggak ngomong apa-apa tentang gimana rasanya aku di sini, gimana rasanya aku kerja dari pagi sampai malam sama kamu tuh. Aku nggak ngomong apa-apa ke ABH, tapi kamu bilang ke ABH kalau aku yang nggak ada motivasinya. Terus habis gitu aku cuman kerja 3 jam dan ya, terus habis gitu aku ngajuin surat banding. Di surat banding itu aku ngomong sejujur-jujurnya apa yang selama ini aku alamin di keluarga itu. Terus kenapa aku nggak bilang apa yang aku alamin, aku bilang kalau misalkan iya, aku waktu itu aku benar-benar nggak enak buat ngomong sama ABH apa yang aku rasain di keluarga itu. Terus akhirnya ABH ngasih aku kesempatan buat nyari keluarga baru, sama ngasih kontrak baru dari keluarga baru. Dan akhirnya jeng aku dapat keluarga baru di Baden-Württemberg. Jadi aku keluar dari keluargaku yang lama, aku kasih kontrak keluarga baru aku ke ABH. Jadi aku udah ngajuin surat banding dan aku dikasih kesempatan, aku nggak perlu pulang. Yang penting aku udah punya keluarga baru, udah punya kontrak baru, dan aku kasih kontrak barunya ke ABH sana. Dan ya, aku bisa pindah tanggal 16 Juli sore aku keluar dari rumah. Pagi aku keluar dari rumah dengan drama ya. Terus habis gitu aku berangkat tanggal 16 Juli ke Baden-Württemberg. Aku sampai di Baden-Württemberg itu tanggal 17 Juli jam 12:30 siang. Aku naik Flixbus. Awalnya oke,
awalnya benar-benar di keluarga kedua ini oke-oke aja. Aku diajakin party di hari pertama, aku diajakin party, di hari kedua aku disuruh kerja. Tapi aku masih kayak ya oke, karena aku kerjanya toh juga aku mulainya kerja sore. Aku mulai kerja itu Rabu sampai Sabtu itu dari jam 3 sore, dan hari Minggu dari jam 12 siang sampai malam. Karena aku mikir dia yang udah nyelamatin visa aku, ya oke. Terus di 3 minggu pertama aku di sana, dia ngidang aku, dia nanya sama aku hobi anak-anak itu apa. Jadi anaknya ada 2 di keluarga yang kedua ini. Keluarga pertama juga ada 2, di keluarga kedua ini ada 2. Aku ditanyain hobi anak-anak itu apa, dan aku nyebutin per anak itu 3 hobi. Dan si ibu angkat aku itu nggak puas sama apa yang aku sebut cuma 3 hobi itu. Dia bilang kalau itu berarti aku nggak tahu hobi anak-anak itu apa. Padahal aku sama anak-anak itu hitungannya udah deket di 3 minggu. Tapi emang ya aku udah bisa nyebutin 3 hobi buat per anak itu. Aku nggak tahu itu benar-benar sebuah kesalahan apa enggak, tapi dia bilang itu kesalahan pertama aku. Jadi di keluarga kedua aku nggak boleh melakukan kesalahan sama sekali. Kalau aku melakukan 3 kesalahan, aku diusir dari rumah. Aku nggak boleh ngelanjutin au pair tempat dia lagi. Dan kesalahan pertama aku adalah aku nggak tahu hobi anak-anak. Padahal meskipun aku udah jawab 3 hobi per anak, tapi dia nggak puas. Dan kesalahan kedua aku itu aku disuruh bersih-bersih di keluarga kedua. Tapi bersih-bersihnya itu menurut si ibu itu nggak bersih. Jadi ya itu kesalahan kedua aku. Terus habis itu udah berjalan sekitar 2 bulan atau 1,5 bulan. Waktu itu si anaknya yang besar ada temennya. Terus di rumah itu ada kakaknya kembar, umurnya udah 16 tahun. Ya umurnya udah 16 tahun dan di rumah. Terus waktu itu si anaknya yang kecil itu minta belanja sama aku, karena aku mikir si kakaknya kembar ada di rumah. Dan itu mereka udah bisa jagain adiknya. Si ibunya udah pernah bilang kayak gitu. Dan si ibunya itu pernah bilang sama aku kalau yang si anaknya yang umur 8 tahun yang gede itu kalau ditinggal sejam 2 jam nggak masalah. Dan akhirnya ya udah aku belanja sama yang anaknya yang kecil, belanja ke supermarket karena si anaknya yang kecil nangis-nangis pengen belanja ke supermarket. Ya udah akhirnya aku temenin dia belanja. Pulang-pulang aku dimarahin habis-habisan karena aku ninggalin yang umur 8 tahun, tapi aku bilang kalau ya ada kakaknya di situ, di rumah tuh ada kakaknya dan dia nggak benar-benar sendirian gitu kan, dan ada temennya juga. Tapi dia kayak ya itu nggak boleh, dan ya gitulah. Terus habis gitu dia marah-marah sama aku. Oke, dari situ kita bener-bener yang dia diemin aku, kayak udah nggak peduli lagi sama aku gimana pun. Oh, di keluarga kedua ini tuh visa aku udah bikin visa baru. Jadi kalau bikin visa baru aku lagi nunggu yang namanya Aufenthaltstitel. Aufenthaltstitel itu tuh kayak KTP kita di Jerman. Itu tuh perlu, tapi itu aku belum jadi. Terus udah berjalan setengah bulan, aku ngerasa udah nggak betah banget di situ. Aku cari keluarga baru. Aku juga cerita sama temanku apa yang aku alamin di situ. Terus kayak yang aku nggak boleh ngelakuin kesalahan. Terus aku bener-bener harus kucing yang bersih. Aku di situ juga bener-bener aku ngambilin tai kucing dari kandang kucing.
itu aku ngambilin tai kucing. Itu benar-benar ya gitulah. Terus habis gitu aku ngambil tai kucing, aku suruh bersihin, ngepel, vakum, bersihin dapur, bersihin ruangan, ya bersihin sofa karena sofanya dia itu besar banget. Tapi aku ngerasa, aku awalnya fan-fan aja, tapi karena aku nggak boleh ngelakuin kesalahan, jadi aku agak tertekan di situ. Aku mutusin buat aku nyari keluarga baru. Even aku sambil ngerasa bersalah karena dia yang udah nolongin visa aku. Dia udah nolongin visa aku buat aku bikin visa. Ya intinya begitu. Terus habis gitu aku hari setengah bulan aku dapat surat kalau Aufenthaltstitel aku, KTP Jerman aku udah jadi. Hari Senin si ibu bilang sama aku tahu kok si ibu mau ngobrol sama aku, mau ngomong-ngomong sama aku kira cuma berdua doang. Ternyata dia ngomong sama aku sama omnya juga, ada omnya juga di situ. Dia bilang, aku tahu kamu cari keluarga lagi. Aku nggak tahu dong dia tahu dari mana. Aku tahu kamu cari keluarga lagi. Aku tahu keluarga mana yang kontak sama kamu, yang udah cacatan sama kamu. Aku tahu kamu ngomong apa aja. Aku baca semuanya. Dia bilang kayak gitu dan aku shock. Dan dia juga bilang kalau dia tahu aku cacatan apa aja sama teman-teman aku. Aku cerita apa aja ke teman-teman aku tentang keluarga ini. Dan iya, aku emang cerita sama temen aku tentang keluarga ini, ya cerita-cerita curhat-curhat biasa setiap kali aku ada masalah. Dan gimana aku tertekan di situ karena aku nggak boleh ngelakuin kesalahan sama sekali. Dan saat itu juga aku mutusin buat aku nggak mau bertahan lagi di keluarga ini karena ternyata apa yang aku kontrol, apa yang aku search, apa yang aku cacatan dari HP aku, dan apa yang aku email dari laptop aku, itu semua dilihat sama dia. Jadi dia bilang dia udah tahu semuanya, dia udah baca semuanya, apa yang aku searching di laptop juga dia tahu. Dan itu aku agak shock, bukan agak lagi tapi shock banget karena berarti dia udah ngontrol aku. Dari HP sama laptop dia benar-benar ngomong apa yang cacatan aku sama temanku. Dan menurutku itu ngelanggar privasi karena aku juga nggak ngejelek-jelekin dia yang kayak gimana-gimana. Tapi dia ngerasa sakit hati karena aku nyari keluarga baru. Dan tapi aku sama keluarga itu aku udah nge-cancel keluarga baru itu karena aku ngerasa aku nggak enak sama keluarga ini karena keluarga ini tuh udah nolongin visa aku. Ya tapi ternyata aku dikontrol sebegitunya dan aku ngakhirin kontrak sama keluarga kedua ini. Dan hari itu juga aku mutusin buat keluar dari rumah itu karena aku nggak tahan kalau au pair Kundigung itu harus punya yang namanya Kundigung freeze. Jadi aku harus bertahan di rumah itu 2 minggu. 2 minggu setelah Kundigung. Tapi karena aku udah gak tahan, aku gak mau dikontrol lagi, aku ngakhirin kontrak aku keluar dari rumah itu hari itu juga. Pakai drama. Si ibunya maunya dia yang bikin surat kundigungnya. Jadi dia bikin surat kundigung, suruh aku tanda tangan, dan aku tanda tangan dan aku nggak boleh baca itu surat kundigungnya. Dan dia ambil semua surat kundigungnya, aku nggak dikasih surat kundigung sama sekali. Akhirnya aku keluar dari rumah itu, aku tinggal nginep tempat temen aku. Dia orang Nepal, dia udah Ausbildung, aku tinggal di situ. Aku sambil cari-cari keluarga baru, dan aku juga sambil cari Freiwilliges Sozialjahr atau FS juga. Ya pokoknya aku
cari semuanya kecuali Ausbildung karena ya aku trauma sama kejadian yang pertama. Terus aku dapat keluarga lagi yang ketiga. Waktu sampai di sana benar-benar baik, tapi aku benar-benar nggak mau berekspektasi banyak. Tapi aku ngerasa ini oke, 1, 2, 3 minggu ini keluarga udah benar-benar baik banget. Tapi yang benar-benar bikin aku nggak tahan di keluarga ketiga adalah aku benar-benar dijadiin pembantu. Jadi aku harus kerja dari jam 7:30 pagi sampai jam 9 malam. Dan itu benar-benar aku kerjanya itu cuma bersih-bersih rumah. Dan kalau sampai rumah itu nggak bersih, aku benar-benar dimarahin habis-habisan. Tapi di luar masalah kerjaan, mereka itu baik banget. Mereka beliin aku A, B, C, D, itu banyak banget mereka beliin aku. Anaknya 3, masih kecil-kecil, 4 tahun sama kembar umur 2 tahun. Terus oke, dia nyuruh aku bersih-bersih. Jadi kerjaan tuh benar-benar banyakan bersih-bersih. Dan aku ngerasa aku capek banget di keluarga itu. Aku benar-benar nggak ada privasi banget. Tapi Sabtu Minggu aku libur. Tapi tetap aja kerjaannya bersih-bersih. Padahal itu bukan kerjaan au pair. Itu benar-benar aku bersih-bersih dari vakum, ngepel, beres-beres, dan semua sudut itu harus bersih. Dan aku udah gak tahan, aku bilang sama mereka kalau aku mau keluar dari situ karena menurutku kerjanya banyak banget. Terus si ibu angkat aku yang ketiga ini bilang, kenapa? Emang apa yang banyak? Kan kamu cuma bersihin rumah aja sama jaga anak-anak, itu kan udah wajar dan bla 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 bla. Aku bilang kalau aku akhirnya kita debat. Aku sampai bilang kalau aku udah gak mau au pair lagi. Dan akhirnya dia bilang, aku mau ngapain kalau udah gak mau au pair lagi. Aku bilang mungkin aku mau pulang ke Indonesia aja. Aku sampai bilang kayak gitu. Terus mereka gak setuju aku pulang ke Indonesia. Mereka bilang, aku waktu itu udah daftar FSY ya. Jadi aku udah dapet style FSY. Buat mulai sebenarnya aku daftarnya untuk mulai bulan Februari. Tapi karena aku bilang kalau aku udah gak mau au pair lagi, dia bilang kamu majuin aja FSY kamu, nanti kita yang bantu. Toh di sini kamu udah didaftarin. Oh, jadi setiap kita tinggal di suatu tempat, kita itu harus yang namanya mendaftarkan diri kalau kita tinggal di sana. Jadi dokumen kita dari ABH 1 ABH yang lama dipindah ke ABH yang baru di kota tempat kita tinggal. Dia bilang kalau aku udah didaftarin. Oh oke, aku udah didaftarin. Dia bilang online, tapi setauku kalau mendaftarkan diri itu nggak bisa online. Tapi karena waktu itu aku bodoh banget. Itu kejadian baru setengah bulan yang lalu aku rasa. Jadi aku 1 bulan persis aku bilang 1 bulan setengah bulan aku bilang aku mau keluar tapi nggak boleh. Dia bilang aku boleh majuin FSL aku di bulan November. Jadi aku nggak usah pulang ke Indonesia. Dan aku bilang sama Stella aku dan mereka oke, aku bisa mulai bulan November, tanggal 15 November. Terus aku ngasih kabar ini ke orang tua angkat aku. Dia bilang dia mau bikinin janji temu sama ABH untuk bikin visa FSY aku. Terus aku juga disuruh Masren Impfung itu kayak infung vaksin campak. Jadi vaksin campak, dia bilang juga dia yang akan bikin termin sama dokter untuk aku vaksin campak. Dan oke, aku percaya aja, itu udah pertengahan Oktober. Aku tunggu sampai awal November. Itu benar-benar dia nggak ngelakuin sama sekali. Dia bilang iya nggak sengaja, aku lupa dan segala macam. Akhirnya aku telepon sendiri ke ABH yang di kota yang aku tinggal dulu, di keluarga ketiga aku.
Dia bilang kalau aku nggak terdaftarkan, dan itu bikin aku shock. Aku bilang sama dia, ke muter aku bilang kalau aku udah didaftarin dari awal Oktober di sana. Jadi aku pindah ke keluarga baru aku itu di 22 September. Jadi aku di keluarga kedua 2 bulan, terus ini keluarga ketiga aku masuk tanggal 22 September. Dia bilang kalau aku nggak terdaftar di kota itu. Oke, padahal itu udah awal November, aku udah nggak ada waktu lagi buat ngedaftarin diri di situ. Jadi aku turun ke bawah, itu aku teleponan di kamar aku minta izin buat telepon, terus aku turun ke bawah, aku tanya sama si kesmuter aku beneran gak sih udah daftarin di sini? Terus dia bilang iya udah kok. Terus aku bilang, aku telepon ke ABH bilang dia kalau aku nggak terdaftar di situ dan sekarang aku ada masalah, aku nggak bisa bikin visa FSJ di kota ini. Aku bilang kayak gitu, tapi aku udah email ke ABH tempat FSJ aku bisa bikin visa FSJ di kota tempat aku FSJ. Tapi aku harus daftar diri dulu di kota tempat aku FSJ. Jadi aku minta izin buat besoknya ke kota tempat FSJ aku untuk daftar diri di balai kota. Dan si ibu shock, nggak bisa ngomong apa-apa, dan akhirnya dia ngebolehin aku buat daftar diri. Udah, terus udah aku cari-cari tiket dan segala macam. Aku pergi ke kota tempat FSJ aku besoknya. Terus habis gitu aku melakukan pendaftaran diri pakai alamat tempat tinggal aku di kota tempat FSJ aku. Jadi FSJ aku nyediain tempat tinggal buat aku melakukan pendaftaran diri di situ. Terus udah ngelakuin pendaftaran diri, pas waktu di sana dataku tuh nggak ditemukan, mau di keluarga ketiga aku atau keluarga kedua aku. Jadi dokumenku itu nggak ada, dan itu benar-benar bikin aku waktu itu mau nangis. Aku nggak tahu harus kayak gimana, karena dokumen-dokumen tentang aku tuh benar-benar nggak ada, nggak bisa ditemukan dimanapun. Terus habis gitu dari orang balai kotanya bilang kalau kita bikinin kamu data baru, tapi itu cuma buat sementara aja sampai mereka bisa nemuin data aku. Akhirnya dengan putus asa, oke, aku balik ke GF ketiga aku mikir kayak aku di keluarga ketiga itu aku nggak dikasih kontrak kerja. Dia bilang dia akan kasih kontrak setelah kalau aku mau ke ABH, tapi dia nggak bikinin sama sekali karena aku nggak daftarin di kota tempat dia tinggal. Jadi itu bener-bener masalah yang complicated banget buat aku. Dan aku balik, jadi aku bolak-balik dari GF ketiga aku ke tempat aku FSJ, terus aku balik lagi ke GF ketiga aku. Itu aku habis sampai 100 euro dengan nothing, karena dokumen aku gak ketemu. Dan itu karena aku udah terlalu lama nggak melakukan pendaftaran diri di kota baru. Ya, akhirnya aku balik, aku bilang sama si bapak sama si bapak angkat aku kalau kejadian itu begini-begini. Terus dia bilang oke, kita urus besok. Dan besoknya si ibu angkat aku, dia baik, dia mau teleponin ABH lama aku, ABH di keluarga kedua. Dia jelasin kenapa aku nggak didaftarkan,
dan kenapa aku nggak dikasih kontrak. Dia ngejelasin dan dia bilang ke ABH juga kalau dia setuju kalau aku mau FS shot, dan dia mendukung aku karena aku tuh punya motivasi yang gede. Dia bilang kayak gitu ke ABH. Dan oke, akhirnya diterima sama si ABH itu, dan mereka mengirimkan dokumen-dokumen aku ke kota tempat aku FS jadi supaya aku bisa ngurus visa di kota tempat aku FS. Nggak perlu aku balik lagi ke ABH di keluarga kedua aku, atau aku nggak perlu mendaftarkan diri di balik di kota keluarga ketiga aku karena udah terlanjur nggak didaftarin. Udah, aku akhirnya ngobrol sama mereka kalau aku akan keluar dari rumah tanggal 11 November. Tanggal 11 November aku akan keluar. Terus tanggal 10 November tiba-tiba si bapak bilang kalau dia sakit. Dia bilang teman seruangannya kena COVID, jadi mungkin kamu harusnya mundur dulu pindahnya. Karena kan nggak tahu aku kena si bapak kena atau enggak. Dia bilang kayak gitu sama aku, dan padahal aku itu udah siap mau pindah. Terus aku kayak oh ya udah, iya. Tapi aku minta dibikinin kontrak secepatnya, aku bilang kayak gitu. Terus si bapak bilang iya itu harus si ibu yang bikinin karena aku nggak tahu caranya. Intinya dia bilang begitu, aku nggak tahu caranya kayak gimana. Oh oke. Dan akhirnya aku mutusin buat keluar hari Minggu. Terus si ibu bilang kalau aku bilang sama si ibu aku mau keluar hari Minggu tanggal 14 November, mau keluar hari Minggu. Si ibu marah-marah. Dia bilang kalau aku cuma mikirin diriku sendiri, dan aku dari situ aku mikir aku di sana nggak daftarin. Dia bilang kalau dia nggak mau bikinin kontrak buat aku. Waktu marah-marah itu dia nggak mau bikinin kontrak oper buat aku. Dan aku mikir kayak aku kayaknya udah melakukan toleransi yang besar di keluarga ini. Yang pertama aku nggak daftarin sampai dokumenku agak sedikit bermasalah. Itu aku masih fan-fan aja, masih yang nggak keluar dari rumah itu, nggak pergi. Aku masih bantuin mereka, aku masih jadi pembantu buat mereka karena aku bener-bener kerja di situ tuh kayak putswau, kayak pembantu, bersih-bersih. Mereka juga punya anjing, aku harus bersihin tai anjing sama pipis anjingnya juga di mana-mana, dan sekaligus ngurus 3 anak. Dan dari situ aku mikir kalau dia bilang kalau aku cuma mikirin diriku sendiri, nggak mikirin keluarganya mereka. Padahal si bapaknya itu udah tes hari Jumat, dia udah tes dan negatif. Dan aku mutusin buat pergi hari Minggu, dan dia bilang kalau misalnya aku cuma mikirin diriku sendiri. Dari situ aku benar-benar udah cukup. Aku gak mau lanjutin lagi di keluarga ini. Aku benar-benar yang aku ngerasa aku udah punya toleransi yang gede banget buat keluarga ini. Jadi ya udah, aku udah nggak mau lagi bertahan di sini, di keluarga ketiga ini, tanpa kontrak, tanpa didaftarin, yang seakan-akan aku ilegal. Dan akhirnya sekarang aku pindah ke tempat FSJ aku, tapi aku belum bisa mulai FSJ. Aku masih nunggu, aku masih gantung di sini statusnya karena aku belum punya visa FSJ. Jadi aku cuma nunggu. Dan dokumenku itu lagi dikirim dari ABH kedua ke kota tempat aku FSJ. Tapi aku nggak tahu itu berapa lama, katanya 2-3 minggu, mungkin antara minggu depan atau minggu ini udah sampai. Aku nggak tahu, aku benar-benar bergantung nasib banget di sini, entah visaku bisa jadi atau enggak. Tapi seenggaknya aku udah mikir kalau event semuanya gagal pun aku udah berjuang sampai sini. Aku udah mempertahankan
uh, udah udah bertahan, aku udah berusaha untuk mempertahankan diriku di negara ini, di negara yang nggak ada orang yang aku kenal, yang nggak ada siapa-siapa, dan yang enggak, yang benar-benar asing buat aku. Dan aku udah bertahan sampai 6 bulan di sini dengan masalah-masalah yang bertubi-tubi yang udah aku lewatin. Even kalau ini aku benar-benar menggantungkan nasib aku banget di sini. Aku boleh tinggal dari tempat FS aku sama bos di sini karena emang mereka baik banget, ngebolehin aku nunggu visa di sini. Dokumenku masih dikirim dari keluarga kedua ke sini. Pero aku nggak tahu gimana nasibku nanti waktu bikin visa. Aku berharap sih bisa berjalan lancar, tapi even kalau enggak pun aku nggak menyesal karena aku udah berjuang sampai segininya. Aku udah ngelakuin yang terbaik buat diriku sendiri. Ya begitu. Jadi semoga, aku minta doanya, semoga visaku lancar, visa FS short. Dan itu pengalaman aku au pair. Dan sekarang aku udah ngelepasin au pair. Kalau misalkan visa FS aku nggak bisa, mungkin aku akan balik aja ke Indonesia. Atau mungkin aku ngelakuin au pair lagi. Ya nggak tahu. Tapi aku udah berusaha buat berjuang di sini. Buat kalian yang nganggap aku lemah karena mikir kalau habis au pair ke keluarga aku beralih pindah program ke FSY, dan sekarang masih nunggu visa FSY dan mikir buat kalau nggak lolos aku buat balik ke Indonesia, dan kalian mikir kalau aku lemah. Ya aku udah berjuang sampai segininya dari awal aku datang, dari keluarga pertama, keluarga kedua, dan keluarga ketiga. Aku udah melakukan semaksimal mungkin, dan mungkin kalau emang ini nggak bisa, mungkin emang bukan jodohku, dan aku nggak nyesel udah berjuang di sini. Ini pengalaman aku yang pengalaman au pair yang paling berkesan banget menurut aku, yang bisa aku alamin di negara orang dengan perjuangan aku sendiri, dengan caraku sendiri, dan dengan usahaku semaksimal mungkin. Ya, dan dari sinilah selesai sudah sharing au pair aku. Dan sekarang aku yang sedang menunggu visa. Dokumen aku sampai di kota tempat FS aku, dan aku interview visa FS nggak tahu lolos apa enggak. Doain ya. Terima kasih udah nonton. Bye bye.